Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya Nindita sebagai dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship. Untuk aturan perkuliahan, perhatikan etika, ya karena itu penting ya, baik antara dosen dan mahasiswa dan juga antara mahasiswa yang lain. Lalu ketika ada tugas, kuis, UTS maupun UAS, ikuti format yang diberikan, hindari plagiarisme, kumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan, tidak boleh terlambat mengumpulkan kecuali usur seperti benar-benar sakit. Nah, untuk penilaian ya kita menyesuaikan dengan aturan akademik yang ada di Universitas IFET. Apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini? Nah, karena ini waktunya juga terbatas, ya kita hanya 6 kali pertemuan dan itu pun termasuk UTS dan UAS. Maka yang pertama kita akan belajar introduksi technopreneurship. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang juga nanti akan kita menyangkut termasuk juga etika wirausaha. Lalu ada yang namanya ide, kreativitas, inovasi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah kita akan belajar bisnis model Canvas. Nah, ini karena kita waktunya tadi terbatas ya, pada pertemuan ketiga ini saya akan ambil sebagai nilai UTS kalian ya. Lalu yang keempat membuat situs web, lalu penulisan wara atau copywriting, lalu yang terakhir adalah pemasaran digital. Nah, untuk UAS sendiri ya walaupun nanti minggu ke-6 saya akan memberikan materi terkait pemasaran digital, nanti mungkin untuk minggu ke-6 karena sebenarnya itu jatah UAS. Nah, UASnya akan saya ambil dari saya akan menugaskan proyek membuat situs web dan situs web tersebut dikumpulkan pada minggu ke-6 atau UAS yang nanti saya jadikan nilai UAS. Nah, kita langsung saja pada topik yang pertama. Nah, pasti kalian familiar dengan orang-orang ini. Mereka adalah contoh-contoh technopreneur yang sukses. Seperti Bill Gates ya yang punya Microsoft, lalu Elon Musk yang punya Tesla, dan lalu ada Larry Page dan Sergey yang punya Google. Lalu ada Jeff Bezos yang punya Amazon, Mark Zuckerberg yang punya Facebook, terus Steve Jobs sebagai pendiri Apple, dan juga Jack Ma yang punya Alibaba. Sebelum kita mengetahui apa itu entrepreneurship, kita perlu tarik ke belakang apa sebenarnya entrepreneurship terlebih dahulu atau kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah proses dinamis visi, perubahan, dan kreasi yang membutuhkan penggunaan energi dan semangat terhadap kreasi dan implementasi dari ide baru dan solusi kreatif. Unsur-unsur yang penting termasuk kesediaan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan dalam hal waktu, ekuitas, maupun karir. Ya, walaupun sebagai wirausaha dikenal sebagai pengambil risiko, tapi resiko juga harus diperhitungkan. Tidak kita bisa sembarangan mengambil resiko. Lalu kedua adalah kemampuan untuk memuaskan tim yang efektif dan kemampuan kreatif untuk menyusun sumber daya yang dibutuhkan. Lalu kemampuan membangun rencana usaha yang solid. Dan juga visi untuk mengenali peluang ketika orang lain melihat kekacauan, kontradiksi, dan kebingungan. Wirausaha sendiri merupakan kalau kita lihat dalam bahasa Inggris adalah entrepreneur. Entrepreneur ini sebenarnya dari asalnya adalah bahasa Prancis, yaitu entreprendre, dan artinya to undertake. Someone who undertakes to organize, manage, and assume the risk of a business. Seseorang yang mengorganisasi, mengelola, dan mengasumsi resiko dari bisnis. Dalam bahasa Malaysia disebut dengan usahawan, yaitu seorang yang melakukan aktivitas komersial dengan beberapa risiko finansial. Nah, dalam KBBI, kalau kita lihat, wirausaha sama halnya dengan wira swasta, yang artinya orang yang pandai, berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Di sini ya memang menjadi wirausaha kita bisa mendapatkan peluang yang besar, tetapi jangan lupa bahwa
kita juga pasti dari peluang itu ada risiko yang perlu kita pertimbangkan. Lalu, sebenarnya apa sih technopreneurship? Nah, technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship. Technopreneurship sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, dan stakeholder. Technopreneur adalah wirausaha yang dapat mengoptimalkan berbagai potensi pengembangan teknologi yang sedang berkembang. Nah, bagaimana cara mengenali wirausaha? Nah, wirausaha merupakan agen perubahan. Wirausaha adalah yang secara historis telah membawa ide atau produk baru ke pasar dengan kemampuan untuk menciptakan kekayaan dan lapangan kerja. Wirausaha juga memiliki motivasi individu dan kapasitas untuk mengidentifikasi peluang dan mengejarnya menuju kesuksesan ekonomi terlepas dari sumber daya yang berada di bawah kendali mereka. Nah, wirausaha juga mengubah peluang menjadi ide yang dapat dipasarkan. Seringkali mengasumsikan resiko, menerapkan ide, dan mewujudkan imbalan apapun. Wirausaha sering ditemukan memulai perusahaan mereka sendiri. Nah, kontribusi technopreneur terhadap ekonomi diantaranya adalah mereka memainkan peran penting dalam inovasi yang mengarah pada perubahan teknologi dan produktivitas pertumbuhan. Mekanisme untuk memungkinkan banyak orang masuk ke dalam arus ekonomi dan sosial masyarakat, karena mereka juga membuka lapangan kerja untuk orang lain, sehingga orang lain juga bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan finansialnya dan juga kebutuhan yang lain. Lalu mereka dapat memainkan peran positif dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan secara efisien. Yang perlu diperhatikan juga sebagai wirausaha, kita juga harus memperhatikan etika. Karena etika ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, etika sendiri merupakan seperangkat prinsip yang menetapkan kode perilaku yang menjelaskan apa yang baik dan benar atau buruk dan salah. Etika dapat mendeskripsikan kewajiban dan tanggung jawab moral. Etika bisnis adalah penerapan perilaku etis dalam konteks bisnis. Etika bergantung pada budaya di mana usaha tersebut beroperasi. Karena pasti beda budaya, beda negara punya etika masing-masing. Di sini mungkin dianggap etis. Di Amerika mungkin ada hal yang di sini dianggap etis, di sana tidak etis. Begitu juga sebaliknya. Dalam membuat keputusan, pasti kita muncul yang ada namanya suatu dilema antara hukum dan juga etika. Nah, di sini kita melihat ada 4 elemen. Nah, ada etis, legal, tidak etis, dan ilegal. Di kuadran pertama ada yang namanya etis dan legal. Ini adalah hal yang paling baik. Contohnya, menginovasi produk yang kompetitor lain tidak pikirkan. Lalu yang kedua adalah etis tetapi ilegal. Nah, misalnya menulis cek bertanggal mundur. Cek yang ditanggali lebih maju daripada tanggal penerbitannya atau ditanggali pada tanggal yang akan datang. Nah, jadi di sini menulis cek bertanggal mundur ketika pemasok setuju menunggu uangnya sampai pemasukan bulan depan. Kuadran 3 ini adalah tidak etis dan legal. Contohnya pengambilan paksa atau akuisisi suatu perusahaan bisnis kecil yang seseorang sudah bekerja dengan keras dalam membangunnya. Lalu yang kuadran keempat tidak etis dan tidak legal. Yaitu contohnya menggelapkan uang dari bisnis dan memalsukan data bisnis, lalu juga mencuri dari pemasok. Nah, untuk membentuk strategi etis, diantaranya yang dapat kita lakukan adalah nilai-nilai panduan dan komitmen wirausaha harus masuk akal dan dikomunikasikan dengan jelas. Lalu yang kedua, wirausaha harus berkomitmen secara pribadi, kredibel, dan bersedia mengambil tindakan terhadap nilai-nilai yang dihukum. Terhadap nilai-nilai
Wirausaha harus berkomitmen secara pribadi, kredibel, dan bersedia mengambil tindakan terhadap nilai-nilai yang didukung. Lalu, sistem dan struktur usaha harus mendukung dan memperkuat nilai-nilainya. Dan juga, karyawan di seluruh perusahaan harus memiliki keterampilan membuat keputusan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang etis setiap hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.